teman-teman, perkenalkan nama saya Gertrudis Sioksiran, NPM 12190063. Di sini saya akan menjelaskan teori perdagangan internasional. Yang pertama, perdagangan internasional adalah salah satu mata kuliah yang memberikan gambaran tentang bagaimana hubungan ekonomi dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, terutama dalam pengertian perdagangan internasional. Memberikan gambaran tentang alasan mengapa suatu negara melakukan perdagangan internasional, peranan perdagangan internasional, serta beberapa dasar mikroekonomi dalam perdagangan internasional seperti teori penetapan harga. Selain itu, dalam kaitannya dengan studi hubungan internasional, perdagangan internasional juga membahas tentang keseimbangan negara perdagangan internasional, blok perdagangan dan kebijakan pemerintah suatu negara dalam mengatur perdagangan internasionalnya. Perdagangan internasional berusaha mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan ekonomi satu dengan negara yang lain, kegiatan pertukaran hasil output atau negara dengan yang lain, pertukaran sarana dan faktor produksi, hubungan kredit dan koefisien utang piutang. Yang kedua, definisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa: yang pertama, antar perorangan individu dengan individu; yang kedua, antar individu dengan pemerintah suatu negara; yang ketiga, pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Jika dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, maka perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Yang ketiga, manfaat perdagangan internasional. Setiap negara yang melakukan perdagangan dengan negara lain tentunya akan memperoleh manfaat bagi negara tersebut. Manfaat tersebut antara lain: yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri; yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi; yang ketiga, memperluaskan pasar dan menambah keuntungan; yang keempat, transfer teknologi modern. Yang keempat, sebab-sebab terjadinya perdagangan internasional. Setiap negara dalam kehidupan di dunia ini pasti akan melakukan interaksi dengan negara-negara lain di sekitarnya. Biasanya bentuk kerjasama atau interaksi dibentuk perdagangan antar negara, atau yang lebih dikenal dengan istilah perdagangan internasional. Yang kelima, kebijakan perdagangan. Dalam hal perdagangan, kita akan menyoroti tentang perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah keadaan di mana pertukaran barang atau jasa antara negara terjadi dengan sedikit atau tanpa mengalami rintang. Alasan para pendukung kebijakan perdagangan bebas adalah: yang pertama, perdagangan bebas cenderung memancung persaingan sehingga menyempurnakan skala ekonomis dan alokasi sumber daya; yang kedua, perdagangan bebas mendorong peningkatan efisiensi, perbaikan mutu produk, dan perbaikan kemajuan teknologi sehingga mengacu produktivitas faktor produksi. Yang ketiga, perdagangan bebas merangsang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan serta menempuh tingkat laba, tabung, dan investasi. Yang keempat, perdagangan bebas akan lebih mudah menarik modal asing dan tenaga ahli atau laba, tabungan, dan investasi. Sekian dari video saya. Terima kasih.